Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya demokan cara operasionalkan atau tutorial aplikasi usaha percetakan ya. Jadi di sini yang pertama saya demokan dulu untuk input modal awal. Modal awalnya itu kita transaksikan di transaksi keuangan, tekan yang ini, transaksi keuangan, atau bisa langsung tekan yang ini, bisa. Nah, baru kita tekan tambah. Nah, setelah itu baru kita klik yang ini, scroll ke bawah, kita cari sandi 923 ya. Nah, yang ini 923 penyotoran modal pemilik. Nah, setelah itu kita kasih keterangannya di kolom keterangan ini, modal awal usaha percetakan. Enter. Nah, kita masukkan jumlah rupiah atau jumlah saldonya 100 juta misalkan. Enter. Nah, baru kita tekan simpan. Baru tekan exit. Nah, seperti itu cara input penanaman modal awal atau input modal awal usahanya di transaksi keuangan. Oke. Oke, sekarang tahap kedua saya demokan untuk input daftar supplier atau daftar pemasoknya. Ke daftar supplier baru kita tekan tambah. Nah, di sini kita masukkan nama pemasok yang baru, misalkan unit produksi kertas ya. Nah, seperti ini. Baru kita tekan simpan. Baru tekan exit ya. Nah, seperti itu tutorial cara penambahan daftar supplier pemasok baru. Oke, step ketiga atau step selanjutnya atau cara selanjutnya kita bikin atau kita input daftar bahan baku ya. Bahan bakunya itu berbentuk kertas ya, kertas itu ya. Ke daftar master, tekan tambah. Nah, di sini di kolom kode barang ini, di situ biasanya kan ada label atau kode barang ya yang tertempel di produk bahan bakunya atau kertasnya. Kalau ada silakan diisi kode barcode-nya, tapi kalau tidak ada diisi manual aja. Misalkan 01 misalnya gini ya, enter. Oke, nah setelah itu baru kita masukkan nama bahan bakunya ya, kertas HPS seperti ini ya. Baru jenisnya ya kertas. Nah, di sini satuan barang ini saya contohkan misalkan dikasih lembar ya, lembar. Nah, ini bisa juga dikasih satuannya rim misalkan, atau rim ya, bisa diisi rim atau lembar ya, bisa diisi rim. Saya contohkan misalkan rim misalkan. Nah, seperti ini, isi kolom kode pemasok, pilih unit produksi. Nah, setelah itu di sini kita isi harga modal itu. Nah, di sini kita lihat dulu nih, karena ini bahan baku. Biasanya kan kalau bahan baku itu akan mengurangi stoknya ya, mengurangi stok nanti karena bahan baku itu dipakai untuk produk yang akan dijual. Berarti di sini anggaplah di sini satuannya saya ubah ya, lembar ya, lembar. Nah, seperti lembar. Setelah itu di sini kita isi harga per lembarnya. Nah, misalkan dalam satu rim itu isiannya ada 500 lembar. Nah, berarti kita hitung misalkan berapa per lembarnya. Per lembarnya misalkan harganya itu berapa, misalkan 1.500, per lembarnya misalkan 500 rupiah misalkan ya. Nah, seperti ini. Atau anggaplah kita naikkan 1000
1000 atau 700 ya, 700 misalkan. Nah ini kita samakan aja harga jualnya ini kan karena masih bahan baku ya, bahan bakunya. Kita samakan seperti ini untuk input bahan bakunya, lalu simpan, kita exit. Nah setelah itu baru kita input di folder merah. Nah setelah itu kita isi di kolom kode pemasok, pilih yang unit produksi kertas. Ini boleh dikosongkan nggak apa-apa, silahkan. Baru kita isi di kuantitas. Nah kuantitas ini kita isi jumlah persediaannya, barang masuknya. Tadi kan kalau satu rim itu isian lembarannya 500, kalau kita belinya 2 rim berarti 1000, kalau 3 rim berarti 1500 lembar. Nah contohnya aja misalkan kita beli 2 rim berarti kita isi di sini 1000 ya. Nah 1000 lembar berarti. Tekan tombol C, pilih yang kertas HPS, pilih, keluar, enter. Nah seperti ini ya. Oke 700 tagihannya. Berarti kita F7 simpan, tekan yang ini di layarnya F7. Nah seperti ini tampilannya. Baru kita close, tutup. Kita cek ke menu laporan, laporan stok, register stok. Klik bulan berjalan, baru klik yang preview stock landscape 1. Nah seperti ini. Oke, kita close. Nah seperti itu tutorial cara input daftar stock master, input daftar item barang yang baru, sama input jumlah persediaannya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, sekarang kita input ke daftar stock master untuk menginput produk barang yang siap dijual ke konsumen ke daftar stock master. Tekan tambah. Nah, di sini kita masukkan kode manualnya misalkan B01 ya. Enter. Nah, tekan OK. Setelah itu kita masukkan nama produk barang yang siap dijual ke konsumen, misalkan cetak buku, misalkan cetak buku atau cetak kertas atau cetak kertas buku ya. Nah, itu di sini kertas. Oke. Satuannya lembar. Setelah itu kita pilih kode pemasoknya, cash tunai. Harga modal atau harga belinya tadi kita samakan dengan harga bahan bakunya tadi, Rp700. Kita jual ke konsumen misalkan 1.500 ya per lembarnya. Baru kita simpan, exit. Nah setelah itu kita input stok persediaan barang, jadi stok masuknya ya, masuknya daftar stok barangnya ke warna merah. Klik kode pemasok, pilih cash tunai. Nah setelah itu kita masukkan kuantitasnya. Nah tadi kita masukkan jumlah satuannya tadi rim ya, rim. Kalau rim itu satu rim itu 500 lembar. Kalau 2 rim berarti 1000 lembar ya, 1000 lembar. Berarti kita masukkan 2 rim tadi 1000 lembar. Enter. Tekan tombol C, pilih kertas HPS, pilih cetak kertas buku, keluar, enter. Nah seperti ini. Baru kita tekan tombol F7 ya, F7. Nah seperti ini tampilannya. Baru kita close, tutup. Baru kita cek ke menu laporan, laporan stok, register stok, klik bulan berjalan, preview, oke. Nah seperti ini tampilannya. Oke, kita tutup dan kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, tahap selanjutnya ini kita transaksikan penjualan ya. Penjualan ini saya contohkan penjualan yang tunai ya, tunai yang bukan anggota, artinya penjualan biasa umum ke warna hijau. Nah setelah itu di kolom kode anggota ini silahkan, yang saya blok ini silahkan isi 1, enter.
Nah, setelah itu kita isi, misalkan si customer atau konsumen itu mau cetak buku, jumlah lembarannya itu ada misalkan ada 20 halaman atau 20 lembar ya, 20. Enter. Di kolom kode ini silakan tekan tombol C, pilih cetak. Nah, enter. Seperti ini ya. Jadi totalnya 30.000. Misalkan dia mau bayar 50.000, isi di kolom bayar, isi 50. Enter 2 kali. Nah, seperti ini ya cara transaksi penjualan yang umum. Ke menu laporan, laporan penjualan kembali, klik yang sesuaikan dengan tanggal transaksi yang diinput, klik penjualan semua toko. Nah, ini laporan omset penjualannya. Oke, kita close, keluar. Nah, sekarang misalkan ada penjualan yang member atau penjualan anggota. Ke daftar anggota sama, kita masukkan, tekan tambah, kita masukkan misalkan nama membernya Ahmad misalkan. Enter. Setelah itu kita kasih batas penjualan kreditnya, ini harus diisi ya, khusus member kita kasih misalkan 5 juta misalkan. Enter. Baru kita simpan, exit. Nah, baru kita transaksikan seperti biasa, warna hijau. Nah, di sini kalau anggota itu kita bedakan, tekan tombol C, pilih Ahmad, pilih keluar, enter. Nah, setelah itu di Ahmad ini dia cetak buku ada 15 halaman atau 15 lembar. Tekan tombol C, cetak. Masukkan nama tadi, cetak, pilih keluar, enter. Nah, seperti ini ya. Kalau mau dihapus, mau di cancel sebelum disimpan, pilih barangnya, tekan F5, admin, masukkan kode jabatannya admin ya, huruf besar, enter. Oke, nah ini sebelum dihapus transaksinya. Kalau mau diulang silahkan isi 15 lembar atau 15 halaman atau 15 lembar, tekan tombol C atau bisa langsung diketik kodenya B01 misalkan hafal ya, enter. Nah, seperti ini totalnya 22.500. kalau mau dibayarkan ada kembalian misalkan 25.000. Nah, baru kita tekan enter 2 kali. Nah, seperti itu ya. Baru kita cek laporan omset penjualannya, menu laporan, laporan stok, register stok, klik bulan berjalan, preview, oke. Nah, ini stok barangnya. Oke, kita cek laporan omset penjualannya, menu laporan, laporan penjualan kembali, sesuaikan dengan tanggal yang mau dilihat, klik preview penjualan semua toko. Nah, ini laporan omset penjualannya. Dan kita bisa lihat controlling ke menu laporan buku besar, laporan piutang, pilih yang cari pembeli, pilih Ahmad, keluar, oke. Nah, di tanggal 27 Ahmad ini dia melakukan transaksi cetak buku ya, ada 15 lembar. Oke, kita close. Semoga bermanfaat, silahkan dicoba. Dan setelah ini ada video berikutnya. Oke, sekarang kita coba cek laporan stoknya ya. Ke menu laporan, kita coba proses data dulu. Nah, setelah itu kita cek laporan stok, menu laporan stok, register stok, klik bulan berjalan, preview, oke. Nah, di sini ada penjualan 35 ya yang keluar barangnya, artinya 35 lembar ya. 35 lembar. Nah, nanti supaya nilai 35 lembar ini mengurangi nilai kertas HPS-nya atau kertas HPS yang bahan baku ini, caranya itu kita inputnya ke warna merah. Nah, klik yang kode pemasok, pilih yang unit produksi kertas. Nah, kita masukkan jumlah kuantitasnya ini supaya bahan bakunya berkurang, kita masukkan minus 35 ya, enter. Nah, seperti ini, tekan tombol C, pilih kertas HPS, keluar, enter. Nah, seperti ini. Baru kita tekan F7. Oke, close.
Tutup ke menu laporan, laporan stok, register stok, klik bulan berjalan, preview, oke. Nah, di sini nilai stok bahan bakunya sudah berkurang. Oke. Jadi kalau mau mengurangi bahan baku di transaksi warna merah, baru silakan pilih kode pemasoknya dan silakan diisi kuantitas, dikasih minus depannya ya, lalu diisi jumlah yang mau dikurang gitu ya. Baru pilih kode barangnya, enter, baru tekan F7 untuk simpannya. Oke, semoga bermanfaat tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.